Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi. Semangat pagi. Ya, puji Tuhan. Ya. Saat ini kita akan memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan, supaya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kita pujikan, dengan apa kan ku balas. Kita akan nyanyikan, dengan apa kan ku balas. Dengan segenap hati kita. Kita nyanyikan sekali lagi, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Segala kebaikan-Mu, amin. Segenap hatiku kita, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas, haleluya. Segala kebaikan-Ku, segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Kita tundukkan. Kita resapi kata
kata demi kata pujian ini. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku bersyukur padamu. Dengan keyakinan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku syukur padamu selamanya. 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 Puji Tuhan. Kita akan tundukkan kepala. Kita akan minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita hari ini supaya berkenan kepadamu. Tuhan Yesus yang makasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mati di kayu salib demi dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau datang dan ada di tempat ini dan melihat kami beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan sendiri yang beracara dalam kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, puji Tuhan ya, kalau saat ini kita ada kesempatan untuk beribadah, itu bukan karena kehebatan kita, kekuatan kita, bukan, tapi hanya karena kasih karunia. Ada satu sedikit cerita yang bisa saya share buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelajaran kami di kelas Mahdia tentang pengalaman kita kepada Tuhan. Gampang banget ya kalau kita hanya bicara, oh Tuhan itu baik. Udah hanya sampai di situ aja. Tapi bagaimana kita, setiap dari kita ini mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lewat doa misalnya. Karena Tuhan pengen kita mempunyai kerinduan untuk tetap bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah setiap dari kita mempunyai pengalaman bersama Tuhan ya. Jangan hanya belajar tentang oh Tuhan baik, tapi tidak dalam diri kita bahwa wah Tuhan begitu baik dengan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dengan itu kita harus bertekad bahwa hanya satu jalan keselamatan, hanya di dalam Tuhan. Aku bertekad. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan harta. Bait yang kedua, aku bertekad. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Semangat! Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad
setiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup oleh bait yang keempat. Aku bertekad jadi umatnya, ku buang dosaku. Kawan dan lawan walau menahan, aku terus maju. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal yang ke-12 ayat 27 sampai ke-43. Nehemia pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 sampai 43. Kita akan bacakan silih berganti ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri untuk mengamati firman Tuhan. Ayat yang ganjil akan saya bacakan dan yang genap begitu seterusnya kepada Bapak Ibu. Oke. Ayat yang ke-27. Para pethabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi, dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pethabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Pula Azaria, Ezra, Mesulam. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Mataya, bin Mika, bin Zakur, bin Asaf. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan menara Nahanael, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Dan para imam yaitu Elyakim, Maesa, Minyamin, Mika, Elyoenai, Zakaria, Hanaya dengan memegang nafiri. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Amin. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Wardoyo untuk selengkapnya. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelumnya kita akan pujikan
Yesus, padamu ku berseru. Perlindungan kita nyanyikan. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan, batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Kita akan berseru Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Tuhanku di atas segala. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenangan. Angkat tangan saudara, kita akan berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segala. Kita akan berseru, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi Yesus, padamu ku berseru.
namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan, terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita imani pujian ini. Tuhan penolong kita saat dalam kesesakan, saat dalam kesukaan. Tuhan terus memberi kekuatan, hikmat, perlindungan, dan berkat bagi kita. Mari kita bersyafaat kepadanya. Hari ini Bapa, kami dengan segenap umat-Mu merendahkan hati, merendahkan diri kami. Mohon belas kasihan, kuasa Engkau, pengurapan Engkau. Sehingga setiap syafaat yang kami sampaikan di hadapan Engkau boleh berkenan, boleh Engkau dengarkan. Sehingga setiap permohonan kami boleh Engkau kabulkan. Terlebih dulu mohon pengampunan setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami, baik yang kami sengaja atau di luar kesengajaan kami. Ampuni Tuhan, sehingga kami ada kekuatan, kami tidak malu meminta kepada Engkau, berserah kepadamu, dan mengatakan apa adanya yang ada dalam pikiran kami, hati kami, bahkan di setiap masalah-masalah kami. Karena saat kami berkata benar di hadapan Engkau, Engkau akan memulihkan, Engkau akan menjamah hati jiwa raga kami. Bapa yang makasih, kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini kesehatannya terganggu, perlu pemulihan, kuat kuasa dan jamahan dari kuasa-Mu. Kami ingat akan kesehatan Pak Santo, Ibu Pipin, Ibu Dian, kesehatan Ibu Mariana, dan mungkin anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan hari ini. Jamah, sembuhkan, pulihkan, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas, pekerjaan maupun pelayanannya kembali. Bapa yang makasih, kami serahkan Tuhan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkatilah Tuhan kesehatannya yang cukup, teladan imannya terus memberi kekuatan, semangat anak-anak dan cucunya. Karena mereka sudah mewariskan iman bagi kami. Dan kami serahkan Tuhan para orang tua kami, dimanapun keberadaannya, lindungi dan berkati Tuhan, baik kesehatan jasmani maupun rohani mereka. Bapa yang makasih, ke tangan kuasa-Mu kami serahkan kaum muda, remaja, anak-anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada, aktivitasnya, tantangannya, kesulitannya. Kami sebagai manusia, sebagai kakek nenek terbatas Tuhan, untuk mengetahui sejauh mana pergumulan keluarga anak-anak kami. Tapi dalam nama Yesus, dengan iman kami serahkan mereka, keberadaannya dimanapun mereka berada. Kuasa darah Kristus, cinta kasih Tuhan yang terus memberi kekuatan, hikmat kepada keluarga anak-anak kami maupun para cucu kami. Bapa, kami menyerahkan segala kegiatan aktivitas di gereja-Mu, baik itu kegiatan pemuda, remaja, sekolah minggu, PKMP, maupun WBI, PBI, maupun PAUD. Kami syukuri Tuhan, boleh kami jalankan. Tidak sekedar rutinitas, kami ada kekuatan, kami saling menopang, saling mengunjungi, saling mendoakan, sehingga kami di dalam tubuh Kristus semakin kuat, sehingga kasih Tuhan boleh terus kami syukuri. Bapa, terkhusus kami juga berdoa untuk aktivitas penambahan ruang sekolah minggu di belakang. Berkatilah Tuhan para donatur yang sudah memberikan dana bagi kami. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang dengan iman setiap minggu menyisihkan berkat-berkat-Nya, sehingga boleh terkumpul dan dana boleh akan kami realisasikan untuk pembangunan
penambahan ruang sekolah minggu. Kami serahkan semua pemborong panitia pembangunan ke tangan kuasa Engkau. Biar segera terrealisasikan apa yang kami doakan selama ini. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan gabungan gereja baptis, kami menyerahkan lembaga-lembaga baptis, para utusan Injil, GGBI, yayasan baptis yang ada di negeri ini. Berkatilah Tuhan dengan segala tantangan dan harapan yang sudah kami programkan, sehingga gabungan gereja baptis, yayasan baptis semakin maju, berkembang di tengah-tengah tantangan zaman saat ini. Terlebih amanat agung Tuhan terus dikumandangkan, sehingga kesinergian antara lembaga satu dengan yang lain Tuhan membangun semangat kami di dalam pelayanan dan pemberitaan Injil Engkau. Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin di negeri ini, terlebih menyambut pesta demokrasi. Doa kami akan terpilih pemimpin yang membangun negeri ini lebih menuju kesejahteraan dan keadilan boleh semakin dirasakan, dan bangsa kami semakin menjadi bangsa yang berkembang dan maju seperti yang divisikan 2045 menjadi negara yang maju di dunia ini. Berkati Tuhan segala pembangunan yang sudah diletakkan, biar penerus presiden kelak, anak-anak cucu kami akan merasakan keadilan, kesejahteraan di bangsa dan negara kami ini. Ini Bapa, syukur kami, permohonan kami, ke tangan kuasa Yesus Kristus, sumber berkat dan kekuatan jiwa raga kami, semuanya ini kami persembahkan. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah menyampaikan doa syafaatnya. Masih ada semangat? Amin. Sukacita? Ya, kalau sukacita bisa kelihatan ya dari senyumnya. Coba kita akan kasih teman kita kanan kirinya dengan senyuman termanis dan katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Bu Resti. Tuhan itu baik. Ya, puji Tuhan ya. Kita beriman kan tadi Tuhan itu baik. Oke. Ya. Saat ini kita akan memuji nama Tuhan kembali, kita akan menyerukan nama Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan menyanyi lagu ini dengan penuh semangat. Kalau bisa juga badannya bisa kanan kiri bergoyang juga boleh ya. Yang pasti kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Oke, pada saat ini kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta, bahwa kita juga akan mempersembahkan untuk gedung sekolah minggu kita. Kita juga akan dibantu oleh keluarga Ibu Erni. Oke. Doa persembahan ini akan dipimpin oleh Ibu Resti. Silakan Bu Resti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Kami boleh Tuhan Yesus temani dalam berkegiatan, yang bekerja ataupun yang sedang berusaha. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu selama 1 minggu ini. Saatnya Tuhan Yesus, hari ini kami akan memberikan apa kewajiban kami ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus melalui perpuluhan dan juga persembahan. Tuhan Yesus, terima persembahan dan perpuluhan kami, kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih buat keluarga Bu Erni, terima kasih juga buat Kesya. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak
Diakon Wardoyo tentang bersukacita karena Allah, kita akan dipersiapkan oleh solo. Persilakan. Bapak Slamet, persilakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, ini kami akan sebenarnya jadi nggak solo ya, karena tadinya Bapak saya sendiri yang mau nyanyi, cuman kayaknya agak sedikit lupa lirik, jadi dibantuin aja gitu ya. Jadi ini lagunya lagu ciptaan sendiri, judulnya apa Pak? Sebabku pelitaku. Yo ya, sebab engkau pelitaku katanya. Ya. Ya, selamat mendengarkan Bapak Ibu. Sambil nunggu, untuk lagu ini sendiri dibuat kapan Pak? Tahun berapa? Tahun 80. Enggak mungkin, nggak mungkin 80. Tahun berapa? Yang benar. 90. Tahun 90? Enggak mungkin, kan aku udah lahir Pak. Pokoknya saya udah lahir, terus masih SMA kalau nggak salah, masih kuliah. Terus diperkenalkan lagu ini, tadinya saya mau bawain, cuman keburu bapaknya sakit, jadi nggak sempet gitu Bapak Ibu. Jadi Sudah hari lama, ini sudah lama. udah lama ya, pas waktu saya kuliah pokoknya tahun 2000, sekitar 2015-an kayak gitu. Ku datang kepadamu Tuhan, ku sujud menyembah dan memujimu, sebab Engkaulah Allah yang layak dan dipuji, hanya Engkaulah yang patut disembah. Aku Tuhan, Kau curahkan kuasa dalam hidupku, Kau peduli aku dalam kehidupanku, sebab Engkaulah juru selamatku. Pelitaku menerangi, menuntun jalan hidupku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah batu karang benteng hidupku, Kau pengharapan keselamatan jiwaku, Kaulah Allah penolongku. Padamu Tuhan,
sujud menyembah dan memujimu. Sebab Engkaulah Allah yang layak dan dipuji, hanya Engkaulah yang patut disembah. Di hadirat-Mu Tuhan, Kau curahkan kuasa dalam hidupku. Kau penuhi aku dalam kehidupanku, sebab Engkaulah juru selamatku. Kaulah pelitaku, menerangi, menuntun jalan hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah batu karang benteng hidupku. Kau pengharapan keselamatan jiwaku. Kaulah Allah penolongku. Di hadirat-Mu Tuhan, Kau curahkan kuasa dalam hidupku. Kau penuhi aku dalam kehidupanku, sebab Engkaulah juru selamatku. Sebab Engkaulah juru selamatku. Sebab Engkaulah juru selamatku. Terima kasih. Terima kasih Pak Slamet yang sudah menyampaikan pujian Tuhan Penolongku. Pak Slamet ini sebetulnya bagi saya pribadi tidak asing, karena pernah cukup lama bersama-sama melayani di Balai Mahasiswa. Nah, karena Balai Mahasiswa tutup, Pak Slamet lalu dipindah ke Lembaga Literatur Baptis. Sedangkan saya diminta untuk ikut membantu merintis Sekolah Tinggi Desain, yang akhirnya kan sekarang ada Sekolah Tinggi Desain. Jadi dulu cukup lama Pak Slamet itu bersama-sama dengan saya melayani di Balai Mahasiswa Baptis. Terima kasih sekali Pak Slamet atas pujian yang disampaikan bahwa Tuhan penolongku. Terima kasih Pendeta Hosea atas kesempatan ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, jarang melihat yang khotbah pakai jas. Tapi hari ini saya pakai jas. Ya. Dan saya sudah minta izin kepada Pendeta Hosea, hari Minggu saya akan pakai jas. Dan Pendeta Hosea mengatakan, baik Pak, katanya, artinya disetujui. Kenapa saya pakai jas? Judul renungan yang akan saya sampaikan adalah bersukacita. Agak kurang gede sedikit ya. Bersukacita karena Allah. Ya. Bersukacita karena Allah. Jadi harapan saya atau kerinduan saya, ya, tadi sudah diwujudkan di dalam puji-pujian itu, kelihatannya semua bersukacita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya,
kita mampu bersukacita karena adanya campur Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Aminnya belum semangat ya. Nanti diulang lagi. Oleh karena itu ya, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan bersukacita karena Allah. Yang diambil dari Nehemia pasal 12 ayat berapa tadi? 27 sampai dengan ayat yang ke-43. Tadi saya minta tolong kepada Mas Anin, tolong dibuatin judulnya khotbah saja, yaitu bersukacita karena Allah, lalu dilatar belakangi tembok Yerusalem. Karena kita akan bersama-sama melihat bagaimana kesukacitaan bangsa Israel setelah menyelesaikan tembok Yerusalem. Walaupun penuh tantangan, penuh rintangan, penuh ujian, penuh ujakan, dan bahkan penuh celaan. Tapi benteng itu akhirnya terrealisasi. Semua itu karena terjadi adanya campur tangan Tuhan. Saya pada waktu merenungkan ini, saya kembali membaca beberapa ayat sebelumnya. Ya. Saya membaca beberapa ayat sebelumnya. Di dalam pasal yang kedua, pada waktu Nehemia masih menjadi juru minum di kerajaan Persia, Raja Artasasta itu, dia rupanya mukanya murung. Ya. Di dalam pasal 2 dijelaskan, mukanya murung. Kemurungan Nehemia itu kelihatannya dibaca oleh Raja Persia tadi, Artasasta tadi. Lalu ditanya, kenapa mukamu murung? Dia mengatakan, raja yang hidup selama-lamanya, bagaimana saya tidak murung? Kalau mengingat kampung halaman saya, ya, sudah rata menjadi tanah. Tinggal puing-puing saja. Lalu dia ada kerinduan untuk ke sana. Lalu pada waktu terjadi percakapan antara Nehemia dengan raja tadi, Raja Artasasta tadi, lalu apa yang dapat kuperbuat? Ya. Tentunya ini satu penawaran yang luar biasa. Sehingga pada waktu raja ini memberikan satu semangat, langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Ya, saya ulangi, pada waktu Raja Artasasta ini memberikan support, katakanlah ya, langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia adalah berdoa. Kalau Nehemia pada waktu itu dia mengingat tentang kampung halamannya yang menjadi puing-puing. Saya tadi di sekolah minggu sedikit mengungkapkan tentang pribadi saya, lalu saya singgung dengan Mas Sis, apakah ada kerinduan untuk pulang ke kampung halamannya? Ya, walaupun kampung halaman kami itu berubah 180 derajat. Dulu waktu Pak Yono mampir ke rumah pernah, karena habis menghadiri pernikahannya almarhum saudara kita Parlan, dia ikut sama-sama ke sana pakai mobil si putih, lalu pulangnya mampir rumah kami. Waktu itu, ya, kalau tidak salah, jalan belum diaspal, listrik belum ada, ya. Mungkin saya lupa juga ya, apakah lantainya sudah dirubah atau belum? Saya lupa ya. Tetapi kalau melihat datang sekarang, ya. Semua rumah menghadap ke jalan, jalan sudah aspal mulus, lalu sudah ada angkutan kota. Jadi kalau kita akan ke pasar lah katakanlah, tinggal nunggu di depan rumah, nanti angkotnya berhenti sendiri di situ. Nah itu saksinya ada Pak Sis, ya ada istri saya, ada Mbak Supri dan Mas Parjo itu. Yang suka kalau ke sana kadang-kadang ke pasarnya pakai angkot.
Tapi yang luar biasa juga bagi saya, satu kelurahan yang tidak terlalu besar, ada 5 pondok pesantren. Itu yang saya bilang. Ada 5 pondok pesantren. Waktu sedikit saya berbisik-bisik kepada tua-tua di sana, dia mengatakan, pondok pesantren 5 itu dikelola atau dipimpin oleh anaknya, pondok pesantren pusat. Jadi dia kan dia istrinya ada 5, tapi yang 1 meninggal. Rupa-rupanya, ini rupa-rupanya ya, 1 istri itu diberikan satu istri, anaknya, suaminya, kalau anaknya itu perempuan, yang menjadi pemimpin adalah suaminya. Kalau anaknya pemimpin pondok pesantren pusat tadi, laki-laki dengan sendirinya dia yang menjadi pemimpin itu. Dan luar biasa perkembangannya, luar biasa. Jadi kalau kami lagi duduk di depan rumah, sebentar-sebentar ada serombongan anak-anak dengan berbaju nuansa, nuansa santri lewat ke situ. Karena memang suka dilewati ya, arah ke jalan pondok pesantren itu. Itulah situasi yang berubah. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat ya, langkah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Nehemia dalam rangka pentabisan tembok Yerusalem. Ada dengan istilah dunia barangkali peresmian tembok Yerusalem. Ini baru pendahuluan ya. Jadi waktu saya, karena sekarang itu ya ke Cirebon itu sangat mudah dan cepat. 1,5 jam nyampe Cirebon. Saya beberapa kali pakai si merah itu berdua sama istri. Istri selalu melihat, masuk Pasir Koja jam 3, jam 4:30 sudah sampai Cirebon. Karena kosong. Yang ingin saya ceritakan pada waktu bulan Juli yang lalu, pas ya, bulan Juli yang lalu, Presiden Jokowi itu meresmikan jalan tol Cisumdawu, ya, diresmikan. Peresmiannya itu dilakukan pas di Terowongan Kembar. Kalau yang belum pernah melihat Terowongan Kembar, pada waktu kita melewati Terowongan Kembar promosi ini, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Saya sudah berkali-kali melewati Terowongan Kembar itu. Nah, pusat peresmiannya itu ada di situ. Jadi pada waktu itu waktu itu belum bayar ya, dari Ujung Jaya ke Cimalaka itu belum bayar. Kalau sekarang udah bayar. Itu banyak sekali ya tentang polisi dan juga dari Departemen Perhubungan. Dia mengatakan cepat, ini akan segera diresmikan. Presiden akan datang. Dan pusat peresmiannya adalah di Terowongan Kembar tadi. Kalau kita melihat atau membayangkan sebuah peresmian yang dilakukan oleh katakanlah zaman modern ini, apalagi pada masa lalu, pasti penyambutannya sangat-sangat luar biasa. Khususnya dalam Orde Baru ya. Kalau dalam Orde Reformasi ini agak sedikit berkurang. Dalam penyambutan mengenai peresmian sebuah proyek. Kalau dulu luar biasa meriahnya. Ya, kalau sekarang agak berkurang. Nah, nanti kita akan bersama-sama melihat ya. Kita akan bersama-sama melihat nuansa seperti apa pada waktu tembok Yerusalem itu ditasbihkan atau diresmikan. Semua bernuansa, istilahnya semua bernuansa itu nilai-nilai kerohaniannya atau nilai-nilai spiritualnya sangat-sangat ditonjolkan di dalam pentabisan tembok Yerusalem. Nanti kita akan lihat 5 langkah yang dilakukan oleh
Nehemia sebagai pemimpin proyek dalam peresmian tembok Yerusalem. Sebelum kita melihat 5 langkah itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami imani dan kami yakini dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan sehingga pada pagi dan siang hari ini Tuhan telah kembali mengumpulkan kami, Tuhan telah kembali mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan muliakan Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, baik melalui puji-pujian maupun melalui pembacaan firman Tuhan, Tuhan akan meteraikan di dalam kehidupan kami. Pakailah Tuhan hamba-Mu yang terbatas ini agar boleh menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Karena di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang pertama, langkah yang pertama, tadi saya katakan bahwa nuansa pentabisan tembok Yerusalem penuh atau 100% bernuansa spiritual. Kerohaniannya tidak seperti tadi katakan oleh peresmian sebuah proyek dunia ini. Yang pertama kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27, pada pentabisan tembok Yerusalem orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur, kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Langkah pertama yang dilakukan untuk meresmikan atau pentabisan tembok Yerusalem itu dengan suasana yang sangat meriah. Karena diiringi dengan puji-pujian, dengan alat-alat musik. Kita bisa menggambarkan kita bisa menggambarkan bagaimana kemeriahan yang terjadi di dalam pentabisan itu. Pada waktu saya merenungkan juga kenapa saya mengambil judul tentang bersukacita karena Allah. Tembok Yerusalem itu sendiri makan waktu 52 hari. Lalu kalau kita lihat panjangnya itu kira-kira 4.000 sedikit lebih meter panjangnya tembok itu. Lalu ketebalannya itu 2,5 meter. Sedang tingginya adalah 12 meter. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada campur tangan Tuhan di dalam proses pembangunan itu, mustahil dapat terrealisasi. Padahal tantangan dan rintangan terjadi setiap saat pada waktu proses pembangunan itu. Jadi nanti bagian akhir akan kita kaitkan dengan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya yang masih diberikan hidup pada saat ini, yang tentu akan banyak mengalami tantangan dan rintangan setiap saat. Jadi kembali yang tadi, pada waktu pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil. Orang Lewi adalah orang yang kesehariannya itu bekerja di lingkungan bait Allah. Oleh karena itu, kalau imam itu pasti dari orang Lewi. Tapi tidak semua orang Lewi adalah imam. Jadi orang Lewi. Jadi pertama yang dilakukan adalah pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah. Pentabisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Tadi saya katakan, betapa sukacita yang dialami, betapa sukaria yang dialami.
oleh bangsa itu pada waktu mampu menyelesaikan tembok Yerusalem. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi juga sudah disinggung yang pertama. Yang kedua itu adalah Nehemia menyanyikan puji-pujian syukur. Kidung-kidung puji-pujian diperdendangkan. Alat-alat musik yang tadi disebut ceracat, gembus, dan kecapi dimainkan. Lalu kaum penyanyi yang diundang secara khusus untuk menyampaikan puji-pujian. Semua demi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, saya ulangi, kalau Tuhan berkehendak, jadilah. Tadi dalam sekolah minggu dewasa itu menurut saya cukup hidup, karena selalu yang menjadi guru selalu menawarkan untuk diskusi pengalamannya. Di kelas dewasa ini kan ada, saya suka mengatakan tidak guru lah. Mungkin orang yang mengalih membuka 2 kali berturut-turut, pertama saya, lalu 2 kali berturut-turut Diakon Edi, dan minggu depan Pak Yono. Selalu berdiskusi. Lalu juga tadi pada waktu saya sedikit menyinggung mengenai masalah tembok Yerusalem, Pak Sri Dadi secara nggak tahu kelakar atau serius atau apa mengatakan Perang Dunia Kedua sebentar lagi akan terjadi. Kalau apa? Ketiga ya. Tadi saya bilang kedua ya. Maksudnya ketiga ya. Kalau Pak Edi menyambutnya apa tadi Pak Edi? Puji Tuhan, haleluya gitu ya. Kadang-kadang orang kan mungkin ketakutan. Loh, kalau terjadi, benar-benar terjadi perang dunia ketiga, apa? Tapi Pak Edi tadi mengatakan berkali-kali, puji Tuhan. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Karena kalau dikaitkan perang dunia ketiga kan bisa juga dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Walaupun ada salah satu tanda yang belum bisa dipenuhi, yaitu mengenai Injil disebarluaskan ke segala macam penjuru. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang belum menerima Injil. Makanya waktu jam doa, kalau yang ada ikut jam doa, saya menyampaikan yang berkaitan dengan penginjilan kontekstual ya. Bagaimana Rasul Paulus sebagai sosok teladan dengan berbagai macam cara dia lakukan, tujuannya adalah hanya untuk memenangkan jiwa. Kembali kepada pokok ini. Jadi kalau kita melihat bagian ini dalam ayat 28, maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, ayat 29, dari Belgilgad, dari Padang Geba, dan Aswawet. Karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Jadi gambaran saya pada waktu saya merenung bagian ini, ya, para penyanyi yang datang itu sudah penyanyi-penyanyi yang terlatih. Dan kalau penyanyi-penyanyi yang sudah terlatih, pasti pada waktu menyanyikan lagu-lagu ini dengan penuh sukacita yang luar biasa. Seperti kembali saya sedikit menyinggung Pak Slamet ya. Waktu Pak Slamet itu menyanyi lagunya Bruri di salah satu acara pernikahan, saya lupa ya apakah anak kami yang pertama atau yang kedua di Husen waktu itu, ada yang mengatakan, wah itu suaranya itu nggak jauh dengan Bruri. Nah, waktu itu bukan lagu tadi ya, lagu ciptaannya Bruri atau siapa ya, dia menyanyikan lagu itu. Ada yang komentar, luar biasa nyanyinya. Memang Pak Slamet itu diberikan talenta menurut saya luar biasa di dalam tarik suara. Ya, di dalam tarik biasa. Itu yang perlu disyukuri ya, perlu disyukuri. Nyanyinya luar biasa. Tadi dikatakan
karangannya juga dia. Tentunya kalau punya talenta, punya berkat, kita kembangkan. Jadi kembali kalau kita melihat bagaimana langkah yang kedua dilakukan oleh Nehemia untuk meresmikan tembok Yerusalem dengan puji-pujian yang sangat luar biasa. Jadi kembali saya katakan kemeriahan kalau kita coba membayangkan ya dalam satu kebangunan rohani yang dihadiri atau yang dikumandangkan paduan suara yang terdiri dari orang-orang yang sudah profesional, pasti suaranya akan bergema. Ya. Kita lanjut. Bagian yang ketiga adalah upacara pentabisan dimulai dari para imam. Orang Lewi mentahirkan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Dalam ayat 30 dikatakan para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya lalu mentahirkan seluruh umat itu dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Tadi saya katakan ya bahwa imam-imam ini dari suku Lewi. Tetapi tidak semua orang Lewi ini menjadi imam. Tadi juga saya katakan bahwa aktivitas atau kegiatan orang-orang Lewi itu adalah pelayanan di Bait Allah. Ya. Jadi kalau kita diberikan talenta atau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam pelayanan kita yang sesuai dengan talenta yang kita miliki, hendaknya kita puji Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Tapi kebanyakan yang sering kita dengar ya, jangan saya lah, si A saja yang bagus atau si B saja yang bagus. Ya memang kalau dalam pelayanan MC saya sudah bicara dengan pendeta dan waktu itu juga didukung oleh Pak Sri kalau tidak salah. Cobalah yang sudah usia-usia ini mungkin biar diganti yang generasi muda ya, yang suaranya lebih jernih, lalu juga penampilannya energik seperti Mbak Evi tadi, wah mengajak menyanyi luar biasa, yang tidak bisa nyanyi menjadi bisa nyanyi. Kalau seperti saya mimpin umpamanya, saya tidak menyanyi, suruh dorong-dorong, kadang-kadang agak susah ya. Oleh karena itu bukan kami tidak mau, biarlah. Saya pernah singgung juga ya kepada siapa Kesia ya. Pada beberapa waktu yang lalu saya ambil bagian di dalam renungan yang menjadi MC di kebaktian doa itu Kesia. Luar biasa waktu itu ya. Cara bicaranya wah pokoknya istilah sekarang itu pede sekali. Kenapa ini enggak dimanfaatkan untuk mengganti bapaknya yang sudah mulai sudah mulai ya. Jadi supaya ada regenerasi. Karena bapaknya juga kadang-kadang masih suka diminta untuk menjadi MC. Jadi sekali-kalilah kalau bapaknya yang diminta, kamu aja yang maju, barangkali seperti itu ya. Karena sudah melihat sekali, hanya kaum muda ini barangkali belum dioptimalkan mungkin ya. Oleh karena itu pada waktu diberikan kesempatan, puji Tuhan. Jadi kembali kepada yang ketiga tadi ya, kalau kita melihat bagaimana langkah yang ketiga itu, para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, menyucikan dirinya, supaya apa? Supaya layak kepada Tuhan. Mentahirkan dirinya. Nah, ini langkah yang ketiga yang dilakukan dalam rangka pentabisan tembok Yerusalem. Menyucikan diri, mentahirkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bagian-bagian ini kita mencoba mengingatkan itu. Sedangkan yang keempat, jadi nanti ada aplikasinya ya dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini mungkin agak sedikit lama, ya mohon dimaklumi. Ini belum, ini baru dalam langkah-langkahnya. Nanti bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan orang-orang percaya agar kita mampu
bersukacita karena Allah. Yang keempat adalah arak-arakan dua kelompok. Langkah yang keempat adalah dilakukan arak-arakan dua kelompok paduan suara yang besar. Ayat 31 berkata, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan ku bentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Jadi coba kita bayangkan kalau paduan suara yang besar dan berarak-arakan, lalu kita melihat dengan suara yang sangat nyaring, pasti berkumandang suara yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian itu, ya, tentang bagaimana bangsa Israel ya di dalam ya pelaksanaan pentahbisan tembok Yerusalem tadi. Saya waktu itu membayangkan mengenai apa kata-kata, lalu aku mempersilahkan para pemimpin Yehuda naik ke atas tembok dan berbentuk dua paduan suara yang besar. Saya membayangkan luar biasa meriahnya, luar biasa indahnya, luar biasa di dalam memuji dan muliakan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, lalu mereka semua berkumpul di bait suci. Ayat 43, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberikan mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Karena kesukacitaan yang terjadi, karena sukaria yang terjadi dalam rangka pentahbisan tembok Yerusalem, semua tertuju kepada Tuhan. Ya, tertuju kepada Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya yang masih diberikan kehidupan oleh Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Kita mengeluh atau kita diam saja? Ayat yang menolong kita di dalam mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ayat yang terkenal ya, kondisi yang mengenaskan seperti tercela dapat Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang besar. Saat umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat, mau datang kepada Tuhan dan ambil bagian di dalamnya. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan jangan lupakan Tuhan saat keberhasilan tercapai. Saat apa yang dicita-citakan telah terjadi, biarlah nama Tuhan dikumandangkan dengan hati yang bersukacita. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian ini, kita diingatkan ya, agar kita walaupun tantangan dan rintangan sering terjadi dalam kehidupan kita, kita ingat. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, aku akan lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau kita sekarang dalam keadaan yang mungkin kecewa, seperti yang dialami pada waktu Nehemia masih menjadi juru minum di kerajaan Persia. Dia murung dan kesedihannya itu diketahui oleh Raja Artasasta tadi. Sehingga Raja mengatakan, apa yang kau maui?
Lalu setelah dikemukakan semuanya, dan apa yang dikemukakan dan diberikan respon yang luar biasa, yang akhirnya apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rindukan, Tuhan campur tangan dan berhasil. Oleh karena itu, ayat yang sangat terkenal bagi kita sebagai orang-orang percaya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur dan makasih atas hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dan juga mengajarkan kepada kami, khususnya pada waktu kami menghadapi berbagai macam tantangan, pada waktu kami menghadapi berbagai macam rintangan. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami percayai di dalam Yesus Kristus akan sanggup untuk campur tangan dan menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, terima kasih Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya, ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan, tidak usah. Ya, terima kasih Diakon Wardoyo untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita karena Allah. Kita di sini juga diberi kekuatan, kemenangan, ya. Meskipun tantangan dalam setiap pergumulan kita bisa mensyukuri, kuat, sehat juga karena Allah. Amin Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Diakon, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita doa berkat bersama-sama, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengingatkan persekutuan doa Rabu 18 Oktober jam 7 sampai jam 8 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Mr. Yono. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir atau join gitu ya. Sehingga kita bisa saling mendoakan, menguatkan. Jika ada yang bersaksi dipersilahkan ya dalam persekutuan doa tersebut. Yang kedua, gereja mengucapkan selamat ulang tahun ya. Yang berulang tahun minggu ketiga 15 Oktober, hari ini Ibu Yasinta. Selamat ulang tahun Bu Yasinta. Tuhan berkati ya. Keluarga, pelayanan, anak-anak dan cucu-cucunya. Amin. Juga tanggal 15 Oktober, Ibu Mazda Naibahu. Ada Pak? Ya, pulang kampung ya. Ponakannya menikah itu ya. Sendiri Pak berangkatnya? Oh iya, ya. Salam Pak Nje kepada Ibu Sitanggang. Tuhan berkati kesehatan keluarga Bapak Ibu Sitanggang. Berikutnya. Ya. 20 Oktober ya, adik Haniel Evander Alpa Moniung. Ada? Aniel? Enggak ada ya, cucu Opa Moniung, anaknya Mas Christopher ya. Selamat ulang tahun jika nanti ikut online. Aniel, Tuhan berkati sekolah juga pertumbuhannya. Berikutnya adik Timothy Jewan Sidaputar 20 Oktober. Timothy, ya. Selamat ulang Timothy, ya. Tuhan Yesus memberkati ya sekolahnya, pertumbuhan, juga keluarga Pak Timbul, ya. Berkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi? Andre, Vin? Ya, ada ya. Berikutnya mengingatkan
petugas ibadah minggu keempat, 22 Oktober, ya, bisa tampilkan. Ya, sehingga semuanya boleh siap minggu depan untuk melayani Tuhan. Ya. Tuh. Dan mengingatkan panitia pembangunan, sebelum pembangunan dimulai, ya, besok minggu atau akhir bulan ini kita ada rapat sebentar. Ya. Ya. Panitia pembangunan harap tinggal sebentar setelah ini. Ada tambahan pengumuman? Bapak Ibu? Ya, mengingatkan, ya, Ketua PKMB, PKRB, sekolah minggu, ya, ini sudah bulan Oktober, lalu November dan Natal, ya. Moga dipersiapkan, ya, acara-acara Natal di gereja kita, ya. Dan nanti awal November, ya, kita akan rapat, ya, sehingga boleh disiapkan dan nanti akan disampaikan, baik Natal sekolah minggu atau Natal gereja, ya. Biasanya PKMB, PKRB mengumando acaranya. Itu saja, jika tidak ada tambahan pengumuman. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Ada? Belum ada, ya. Semuanya terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan syukur, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang sudah menebus memberkati hidup kami. Kami ada, kami kuat hari ini karena kemurahan-Mu. Berkat-Mu boleh turun bagi hidup kami, keluarga kami. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Silakan duduk sejenak, kita saat teduh sebentar.